Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 26 April 2025 ya teman-teman. Saya akan ngebahas pola-pola yang saya cari di market. Ya, alasan kenapa saya bahas ini adalah karena saat ini boleh dibilang di saham dan juga di kripto boleh kita temukan atau dapat kita temukan adanya rally-rally di awal ya, walaupun sebagian sudah pada mulai beberapa hari lalu, sebagian juga baru-baru mulai seperti itu. Nah, inilah fungsinya kita untuk mengetahui atau memilih mana-mana dari pola-pola pergerakan harga, tentu dilihat dari sekumpulan candlestick membentuk pattern, yang mana pattern itu adalah satu pattern yang menurut saya memiliki probability tinggi untuk bisa mendapatkan profit ketika kita masuk pada pola-pola seperti itu. Ya, ini adalah bullish flag formation atau formasi lanjutan yang mana biasanya terjadi di awal-awal suatu rally ya, seperti ini ya, ketika terjadi new market rally. Nah, bullish flag formation itu apa? Jadi ini adalah dari katanya sendiri kita bisa ngelihat ini adalah formasi bullish. Oke, saya berikan penjelasan dulu ya. Sepertinya tidak mudah untuk bisa melihat atau tidak semuanya tahu untuk tahu secara detail market itu apakah akan lanjut naik atau enggak, seperti itu ya. Yang harus kita lakukan sebagai trader itu kita adalah harus memfollow harga itu seperti apa, price actionnya seperti apa, dan kita ambil action atau langkah dari adanya price action tersebut. Kita bisa lihat beberapa chart ya, memberikan interpretasi tersendiri, seperti ini, beda dengan yang ini, beda pula dengan yang ini, masing-masing dari chart itu memiliki perbedaan tersendiri. Dan kenapa kita harus mengetahui pola yang saya sampaikan tadi? Karena pola ini memiliki keunikan ya, masing-masing pola. Salah satunya adalah di sini adalah bullish flag formation. Ini biasanya ada di awal-awal market yang harga yang mulai bergerak seperti itu. Jadi karena kita nggak tahu harga itu akan kemana, maka yang lebih mudah bagi kita adalah mengetahui polanya seperti apa, dan kita hanya harus mengikuti actionnya, apa ya istilahnya, tindakan. Kita ambil tindakan ketika kita melihat polanya seperti apa, seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa bullish flag itu adalah satu pola yang termasuk reliable atau istilahnya apa ya, presisinya tinggi seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih bullish flag formation itu? Mungkin kita sehari-hari sering buka chart. Kadang kita dapat barang yang, bagus sekali gitu ya. Setiap naik ada koreksi, saya beli di situ. Setiap naik ada koreksi seperti itu. Ataupun mungkin koreksinya naik, ada koreksi memang benar, cuman kebablasan seperti itu. Dan ternyata ngebentuk forming satu formasi lagi. Dan formasi itu sebenarnya adalah bentuk kecil dari formasi yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya seperti itu. Karena pola-pola dalam market itu memang sangat berulang. Jadi bullish flag formation itu apa? Jadi bullish flag formation itu adalah satu pola formasi candlestick yang mana kita temukan di saham-saham yang sedang uptrend ya. Bisa saham, bisa market, bisa kripto, bisa currency seperti itu. Intinya ini yang dianalisa dengan menggunakan technical analysis seperti itu. Jadi ini adalah formasi bullish yang kita temukan pada saham yang uptrend, yang mana setelah suatu kenaikan itu akan ada konsolidasi yang merupakan pola-pola lanjutan berikutnya seperti itu. Jadi simpelnya adalah suatu pergerakan saham ataupun kripto ataupun currency dalam hal ini naik ya, disertai dengan adanya konsolidasi setelah kenaikan. Nah, pola lanjutan ini bisa disebut sebagai flag pattern ya. Kenapa? Karena bentuknya adalah seperti tiang bendera seperti ini. Jadi yang naik ini menandakan spike atau kenaikan harga, dan kemudian ini adalah konsolidasi ya. Bentuk yang sebenarnya adalah yang kanan ya.
Yang kiri ini hanya mengandaikan bentuknya itu seperti itu. Kenapa disebut flag? Yang sebenarnya bentuknya kita temukan adalah yang kanan, di mana saham bergerak dalam pergerakan seperti ini, uptrend, dan dalam uptrend yang kuat itu dia ada formasi atau konsolidasi atau formasi apa ya istilahnya, istirahat seperti itu. Nah, ya seperti ini penjelasan yang tadi. Nah, kemudian variasi lain, mungkin teman-teman bisa temukan variasi yang tidak persis, bisa aja disebut variasi lain seperti itu. Yaitu kalau yang kiri ini adalah bendera ya, bendera tapi lebih panjang seperti itu. Jadi yang kiri ini disebut sebagai bullish flag, sedangkan yang kanan ini sebagai penan, bullish penan seperti itu. Sebenarnya mirip-mirip ya, intinya ada kenaikan ya. Ini juga ada kenaikan dan ada konsolidasi. Cuma bedanya yang kiri konsolidasinya berupa channel, yang kanan konsolidasinya berupa symmetric triangle ya. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa bullish flag formation ini penting? Karena saya percaya bahwa konsolidasi itu memberikan peranan yang penting sekali. Konsolidasi. Kenapa begitu? Karena konsolidasi itu bisa dikatakan sebagai akumulasi ya. Akumulasi lanjutan seperti itu. Jadi kalau suatu saham itu naik ya, saya gambarkan dulu, saya ceritakan dulu ceritanya ya. Kalau suatu saham itu naik, kemudian ada konsolidasi, itu artinya ada reakum di sini ya. Baru kemudian naik lagi seperti itu. Kalau dia formasinya memang sedang naik, atau ketika misalkan dia dalam turun panjang, baru kemudian dia ada konsolidasi, tidak turun lagi, atau tetap konsolidasi di situ. Ini adalah fase-fase akumulasi. Maka kenapa istilahnya konsolidasi atau narrow range atau gerak sempit seperti ini selalu saya perhatikan, karena dia ketika dia breakout ke atas dengan dorongan volume, ini akan menghasilkan pergerakan yang eksplosif atau pergerakan yang sangat-sangat powerful seperti itu. Jadi saya lanjutkan. Setiap naik, kenaikan saham yang solid ya, kenaikan saham yang solid itu adalah setiap naik ada konsolidasi. Ya seperti ini, setiap dia naik ada konsolidasi. Nanti naik lagi ada konsolidasi. Ini sebenarnya kalau kita cari juga akan ketemu. Naik ada konsolidasi, naik ada konsolidasi, naik ada konsolidasi. Dan bentuk di sini juga mirip-mirip dengan yang saya sampaikan tadi ya. Di sini teman-teman perhatikan di sini. Ini kalau kita copy, kita cari gitu, ada kenaikan ya, ada konsolidasi lagi. Ada kenaikan, ada konsolidasi lagi. Seperti itu. Ini pola-pola seperti ini adalah pola yang saya cari. Pola yang saya cari karena memiliki probability untuk bisa profit ini di sini lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam tren panjang, tren naik, ketika dia breakout, mungkin breakoutnya karena sesi-sesi yang volume tinggi, sesi-sesi Amerika seperti itu. Ini karena terutama cryptocurrency ketika market luar aktif, itu bisa terjadi breakout kencang. Ternyata ada konsolidasi. Ketika sesi breakout dilanjutkan konsolidasi, akumulasi. Ketika ada sesi breakout ada akumulasi seperti itu. Itu terjadi terus. Sehingga hal begini ini bisa saya gunakan sebagai entry ya kalau yang ketinggalan. Jadi penting sekali bagi kita untuk memahami seperti itu. Jadi setiap kenaikan ada konsolidasi, setiap naik ada konsolidasi sehingga memberikan kita kesempatan untuk masuk di sini. Di saham pun, di channel saya pun juga sering saya sampaikan adanya consolidation after flying ya. Jadi konsolidasi setiap selesai kenaikan. Nah mungkin saya nggak bisa ngebahas secara detail ya. Simple aja, intinya pokoknya di saya ini simple aja contohnya ya. Nah bentuk-bentuk yang teman-teman bisa perhatikan itu ini tiang menunjukkan kenaikannya. Terus kemudian ini adalah konsolidasinya. Nah konsolidasinya itu bisa lebar seperti ini, bisa sempit. Ya bisa berbentuk kalau yang di sini rectangle disebut sebagai rectangle, benderanya kalau di sini ya disebut sebagai bendera atau channel. Sebenarnya ini adalah kenaikan ya, terus ada price channel ya. Price channel. Nah, terkait tentang price channel ini saya sudah membahas di video tersendiri. Price channel
seperti itu. Yang ini adalah merupakan resisten dari downtrend price channel, ini merupakan support dari downtrend price channel. Jadi dalam kenaikan, tren utamanya naik ya. Tren minornya adalah downtrend price channel seperti ini. Jadi ini perpaduan dari banyak hal. Ini tren naik, ini tren turun, downtrend price channel sampai suatu saat breakout. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah volume ya. Selain lebarnya ini juga volume. Kalau lebar begini artinya konsolidasinya lebar, untuk trading masih bisa. Yang kecil seperti ini konsolidasinya sempit ya. Ini terkait ini aja ya, istilahnya karakter dari masing-masing barang yang sedang kita trading kan. Ada yang dia sangat ini sekali, apa istilahnya, sangat ada yang istilahnya dia tuh sangat apa ya, rakus dimakan gitu. Jadi orang-orang tuh mungkin ini bergerak turun dikit aja sudah diburu seperti itu. Nah, oke, kemudian saya lanjutkan dulu hal-hal yang mungkin teman-teman bisa perhatikan terkait di continuation pattern, flag pattern tadi. Yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi adanya kenaikan yang kuat ya. Kenaikan yang kuat. Jadi silakan lihat, oh ini ada kenaikan kuat ya, seperti itu, kenaikan kuat. Tapi ini kan enggak flag ya. Makanya enggak ada semuanya, belum tentu semuanya ada. Kalau contohnya kayak gini. Ini di Fartcoin, ada kenaikan yang kuat, ada konsolidasi. Ada kenaikan yang kuat, ada konsolidasi. Kenaikan kuat, konsolidasi. Itu berlaku terus dalam chart besar maupun chart kecilnya. Ya, teman-teman harus bisa mengidentifikasi adanya kenaikan yang kuat, baik di sesi biasa maupun sesi ini, tergantung dari karakter di barang tersebut. Kemudian setelah suatu kenaikan yang kuat, itu ada konsolidasi ya. Jadi ada kenaikan kuat, kemudian ada konsolidasi. Ya, atau mungkin ada kenaikan kuat, ada konsolidasinya mungkin begini, polanya jadi agak turun dikit, trend channel kalau ini rectangle, ya. Konsolidasi semakin rapat semakin bagus. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, semakin rapat ini sebenarnya ini yang semakin bagus. Kalau dia ngebreak itu istilahnya powerfulnya lebih di sini itu lah. Konsolidasi. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya harganya tidak bergerak kemana-mana, tapi tetap diakumulasi. Jadi buyer masih melanjutkan pembelian lanjutannya. Konsolidasi semakin rapat, semakin bagus ya. Kemudian konsolidasi itu juga bisa dikatakan sebagai buyer yang tetap melanjutkan pembelian pada support. Jadi pada support itu di mana, yang di sininya nih, di bawah ya. Atau yang di sini nih di support yang ini. Ini support ya. Karena tadi saya sampaikan bahwa dalam kenaikan kalau dia flag pattern membentuk satu channel, downtrend price channel seperti ini, maka di sini adalah resisten dari downtrend price channel dan di sini ada support dari downtrend price channel. Sampai akhirnya dia ngebentuk satu pola perulangan begini dan breakout ya. Itu seperti itu. Oke, kemudian ada lagi yang bisa saya sampaikan. Oke, kemudian ini perhatikan tren sebelumnya. Oh ya ini. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman bisa ngebaca ya. Ada tren seperti apa. Perhatikan tren sebelumnya, trennya naik ya. Trennya naik, oke. Terus kemudian konsolidasi setelah naik. Jadi setelah naik ada konsolidasi. Ya. Kemudian pola volume ketika naik. Nah, ketika naik ini di sini saya gambarin dulu. Ini kurang tepat ininya. Saya coba gambarin di sini deh. Tren sebelumnya naik. Ya, terus kemudian terjadi konsolidasi setelah naik atau konsolidasi setelah naik begini. Perhatikan volume ketika naik. Nah ini saya anggap sebagai di bagian bawah ini saya anggap sebagai volume ya. Saya warnain, oke bentar. Di bagian bawah saya kasih volume, saya warnain biru ya. Nah ketika dia naik ini volume harus gede, ya. Volume gede, kemudian atau volume masih gede gitu. Baru kemudian ketika dia konsolidasi ini, volumenya mulai kecil. Ya. Kurang enak dilihat ya. Ya. Pokoknya intinya ketika dia naik ini volumenya gede di sini. Ketika breakout ini volume gede. Nah, di sini volume gede, terus kemudian
ketika naik volumenya gede dan ketika konsolidasi volumenya tuh kecil. Baru kemudian ketika dia nge-breakout lagi, thread gitu, gini, ini harus terjadi dorongan volume. Ya, seperti itu. Dan dimungkinkan ketika dia nge-breakout ini, saya kasih warna lain ya. Dan kemungkinan ketika dia terjadi breakout itu dia harus, dia mungkin terjadi retest. Set, ini mungkin saja terjadi retest, baru kemudian naik lagi. Baru kemudian konsolidasi lagi, breakout lagi seperti itu. Nah, targetnya perkiraan target ya. Kalau bicara saya perkiraan target aja deh, nggak usah yang target. Karena kadang ngepas, kadang nggak ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat area breakoutnya di sini. Saya kasih hijau ya. Ini area mulai breakout sampai ketinggian berikutnya. Maka kita ukur di sini. Dan ketinggian dari ini adalah kalau dia nanti breakout lagi, itu targetnya sekitar ini. Jadi kalau misalkan di sini ada sebelumnya, maka ketinggian ini sama ya. Ini sama. Kira-kira refleksinya seperti itu. Tapi ini kadang ngepas, kadang benar, kadang deket ya. Contohnya di sini dari area breakout ya. Dari area breakout di sini sampai area tingginya ini saya ambil nih dan saya kopikan ke atas kira-kira. Tapi di sini juga di Fatcoin ini juga kurang sedikit sudah balik lagi. Ya perkiraan aja ya, sambil dilihat kondisi marketnya, sambil dilihat di kondisi ininya, kalau kira-kira psikologi harganya itu kurang bagus ya mungkin take profit aja seperti itu. Kita realistis saja ya seperti itu. Oke, kemudian itu ini sudah cukup ya. Saya rasa itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Ya intinya masing-masing barang ini memiliki karakter tersendiri. Ada yang polanya bagus sekali, ada yang biasa aja seperti itu. Nah, menurut saya Fatcoin kenapa saya masih masuk di sini? Ini contoh. Ya karena polanya itu cukup terbaca ya, teman-teman. Pola dari pergerakan si Fat ini menurut saya cukup terbaca. Jadi, ketika dia ada kenaikan, dia ada flag pattern. Ada naik, ada flag pattern. Ada naik, ada flag pattern seperti itu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah ketika dia naik, ya kalau kita sempat punya barang di sini, kita hold. Baru kemudian ketika dia akan masuk ke area flagnya, ya kita bisa take profit dulu ya. Gitu. Contohnya gini ya, ketika dia naik, kita kan hold dari sini breakout. Dan kemudian ketika dia masuk fase konsolidasi, kita trading dulu di sini. Yang kita catat aja di area breakoutnya berapa ya. Kita catat maksud saya area breakoutnya berapa. Ketika mulai breakout saya mulai hold. Nah dengan memahami seperti ini, teman-teman ketika breakout hold, ketika konsolidasi trading seperti ini, misalkan ini di sini hold ya, di sini trading, atau saya gambarkan, saya coba gambarkan di sini ya, sebentar ya. Jadi inilah yang membedakan kalau teman-teman tahu kondisinya sedang apa. Kondisinya sedang breakout kah? Atau kondisinya sedang ranging atau konsolidasi? Kalau kondisinya sedang breakout, hold. Contohnya, ini breakout, saya hold. Konsolidasi, saya trading. Nah, di sini ada support, resistan. Jadi tradingnya juga tahu diri. Support resistan TP, support ambil TP resistan, support ambil TP resistan. Begitu breakout ambil. Atau misalkan di sini udah nggak punya barang, udah kejual di sini, saya berani masuk kalau dia breakout. Dengan catatan tadi volume gede, ketika konsolidasi volume kecil, ketika breakout volume gede lagi. Breakout kan volume gede, nanti dia konsolidasi lagi, volume kecil lagi. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Pola kenaikan yang saya cari. Yaitu bullish flag. Kenapa? Karena saat ini adalah lagi banyak new market rally. Banyak peluang seperti itu.
Baik, demikian dari saya, Surya MS Triton Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.